wabarakatuh. Saya Amelia Asila Espane, NIM 0301192172. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejayaan intelektual, ulama, dan ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim tradisi dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmuwan Islam mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ilmu kedokteran. Minat masyarakat Arab terhadap ilmu kedokteran ini diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, yaitu Ali At-Tabari dan Ibnu Sina. Dan yang kedua, ilmuwan filsafat Islam. Filsafat atau falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Para tokohnya yaitu Al-Kindi, Imam Ghazali, dan Ibnu Maskawi. Lalu yang ketiga yaitu ilmu kimia. Setelah ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, ilmuwan muslim dalam bidang kimia memberikan peran besarnya terhadap peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Para tokoh-tokohnya yaitu Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Di dunia barat menyebutnya dengan Geber. Selanjutnya yaitu yang keempat, ilmu astronomi. Al-Khwarizmi merupakan tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Peran Al-Khwarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi ini dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Pada masa Daulah Abbasiyah, para ulama juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang mendunia. Ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas-aktivitas intelektual bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis, fikih, filologi, dan linguistik. Pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti munculnya para ulama yang mumpuni dan produktif, banyak menghasilkan karya ilmiah. Yang pertama, ulama hadis. Para ulama yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangatlah banyak. Yang paling menonjol di antara mereka ada 6, yaitu Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Lalu yang kedua, ulama fikih. Pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu fikih cukup baik, seiring dengan munculnya ulama mujtahid yang berperan besar dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Di antaranya ulama fikih yang sangat populer saat itu dikenal dengan sebutan Imam Mazhab. Ada 4 orang ulama yang termasuk dalam kategori Imam Mazhab. Imam Mazhab merupakan orang yang diikuti atau dijadikan pemimpin karena kesimpulan yang diambil dan dilaksanakannya telah mengikuti ketentuan ilmu fikih. Berikut ini para ulama fikih yang sangat populer, yaitu yang pertama, Imam Abu Hanifah yang merupakan ulama ilmu teologi dialektif, pendiri mazhab Hanafi. Lalu yang kedua ada Imam Malik bin Anas yang merupakan mufti Madinah, pendiri mazhab Maliki. Selanjutnya ada Imam Syafi'i yang merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki atau mempunyai hafalan yang kuat, hafal lebih dari 1 juta hadis. Lalu yang terakhir ada ulama tafsir. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di masa Daulah Abbasiyah bermunculan karya-karya di bidang tafsir yang dapat dipelajari untuk generasi berikutnya. Tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu tafsir ini yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Demikianlah dan sekianlah penjelasan saya tentang materi ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.